Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi menuju siang. Semuanya rambut. Ibu harapkan kalian tetap semangat ya BDR-nya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Lindungi diri sendiri dan orang-orang sekitarnya dengan segera memakai masker dan sering-seringlah mencuci tangan. Baiklah anak-anak sekalian, nah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, kalian waktu lalu ya atau minggu-minggu yang lalu sudah kalian mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan secara live gitu ya. Waktu kemarin kan baru PowerPoint gitu ya, dan ada juga mengenai video pembelajaran. Nah, coba Ibu menanyakannya alat-alat apa saja atau organ apa saja yang menyusun sistem pernapasan? Coba sebutkan. Siapa yang mau menyebutkan apa saja organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia? Ayo, siapa? Ada yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia itu apa saja? Ya, diantaranya adalah hidung, ya. Kemudian fari, yang ketiga lari, keempat trakea, kelima bronkus, keenam bronkeolus, dan pulmonalis ya atau paru-paru. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apa itu pengertian atau definisi dari pernapasan itu apa? Ada yang mau jawab? Siapa yang akan menjawab pengertian dari pernapasan? Ada? Siapa? Ya, Nabila, coba jawabannya. Oh iya. Oh iya, tadi ya yang betul Nabila ya, bahwa organ penyusun pernapasan adalah sudah ya betul gitu ya. Nah, yang kedua mengenai pengertiannya pernapasan itu apa? Ya, apa jawabannya Muhammad Bang? Oh ya, bagus ya, betul ya. Jadi pernapasan adalah proses pertukaran gas ya antara paru-paru dengan lingkungannya, atau proses pengambilan oksigen dan pengeluaran CO2 gitu ya. Nah, di sini bahwa dalam proses pernafasan di sini ada dua macam ya, berdasarkan tempat terjadinya adalah pernapasan secara eksternal dan pernapasan secara internal. Siapa yang tahu apa itu pernapasan eksternal dan pernapasan secara internal?
Ada yang mau menjawab? Ada yang menjawab tidak? Apa itu pernapasan secara eksternal dan secara internal? Ya, kalau tidak ada yang menjawab, Ibu akan menjelaskan yang dimaksud dengan pernapasan secara eksternal adalah proses pertukaran gas antara paru-paru dengan darah, ya, atau alveolus dengan darah. Sedangkan pernapasan secara internal adalah proses pertukaran gas antara darah dengan sel-sel atau jaringan. Nah, sekarang apa tujuan atau peranan dari pernapasan itu apa? Siapa yang tahu? Apa fungsi pernapas itu? Ya, kita menghirup oksigen itu ya, untuk apa fungsinya? Ada yang mau menjawab? Untuk hidup ya. Apalagi? Oksigen untuk apa? Untuk memecah glukosa ya, memecah glukosa menjadi energi gitu kan ya, atau berupa ATP. Nah, kita makan itu kan, kita makan sehari-hari ya, makan itu tujuannya untuk menghasilkan tenaga gitu kan ya, atau energi. Nah, kemudian energi tersebut dari mana diperolehnya gitu ya, yaitu dari proses respirasi atau pernapasan. Nah, kemudian kalau dilihat dari reaksi kimianya ya, bahwa respirasi ini adalah C6H12O6 plus O2 ya, dioksidasi oleh O2, kemudian akan menghasilkan H2O plus CO2 dan energi dalam bentuk ATP. Nah ini proses ini berlangsung di dalam sel ya, di dalam sel yang disebut dengan respirasi sel. Nah, sebenarnya ini peristiwa ini disebut proses metabolisme. Apa itu metabolisme? Siapa yang tahu apa itu metabolisme? Ada yang tahu apa itu metabolisme? Ada yang jawab? Apa itu metabolisme? Karena di sini respirasi sel ini merupakan salah satu proses metabolisme, yaitu yang tepatnya adalah katabolisme. Apa itu metabolisme dulu ya Ibu tanya, apa itu metabolisme? Siapa yang tahu? Kalian kan sering ya mendengar metabolisme gitu kan ya. Tapi kan kalau pengertian itu harus tahu ya apa itu pengertian. Ada siapa? Ada dari Azofia Mumtaz, Ibu. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Ya. Itu siapa yang jawab? Itu ada Azofia Mumtaz. Azofia. Ya, Azofia. Ya. Ya itu benar juga ya. Ada lagi enggak? Ada lagi dari Herdian Muhammad Sidik. Ya. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Ya, bagus ya. Ya. Metabolisme adalah serangkaian proses reaksi kimia ya yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ini di dalam proses metabolisme ini akan melibatkan suatu enzim. Nah, di sini enzim ini fungsinya sebagai biokatalisator. Enzim itu apa itu biokatalisator? Bio itu hidup ya, katalisator adalah mempercepat terjadinya reaksi kimia. Jadi enzim di sini berperan dalam proses mempercepat reaksi kimia dalam metabolisme. Nah, metabolisme ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada katabolisme
dan anabolisme. Apa itu katabolisme? Ada yang tahu nggak? Ya. Apa itu katabolisme? Ada yang mau menjawab? Belum. Ada yang mau menjawab? Katabolisme adalah loh. Ya. Hah? Ada? Siapa yang menjawab? Muhammad Naufal Alim. Ya, Muhammad Muhammad Kelas Naufal apa ya? Alim. Kelasnya kelas berapa nih Muhammad Naufal? Muhammad apa? Apa jawabannya? Katabolisme adalah proses pengolahan dan pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori dari makanan untuk kemudian Ya. digunakan oleh tubuh sebagai energi, Ibu. Ya, bisa ya, betul ya. Di sini bahwa katabolisme proses perombakan atau pemecahan senyawa organik atau senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana atau dari senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Nah, contohnya apa katabolisme ini? Contohnya adalah respirasi sel. Nah, yang ini contohnya ya, ini glukosa. Ini glukosa ini merupakan senyawa organik ya. Nah, ini dioksidasi oleh O2 ya, oksigen. Nah, oksigen ini kan hasil dari respirasi atau dari pernapasan ya yang kita hirup. Nah, tujuan kita menghirup oksigen ini untuk mengoksidasi atau memecah glukosa ya. Glukosa senyawa organik menjadi senyawa anorganik atau senyawa kompleks menjadi sederhana, yaitu ini merupakan proses katabolisme atau metabolisme, yaitu hasilnya H2O, CO2 dan energi dalam bentuk ATP. Nanti H2O dan CO2 akan dilepas gitu ya, diekskresikan melalui hidung. Ya, melalui paru-paru gitu, maksudnya melalui paru-paru kemudian hidung ya dikeluarkan. Itu semuanya sisa metabolisme. Nah, ATP-nya ini akan digunakan untuk aktivitas hidup sehari-hari. Nah, di manakah terjadinya proses respirasi sel? Siapa yang tahu? Di manakah? Di mana tempatnya? Sebab di dalam sel itu di bagian mana? Respirasi sel. Nah, waktu kelas 10 sudah Ibu menjelaskan ya mengenai fungsi dari organel sel. Tempat terjadinya respirasi sel di mana? Ya. Coba ada yang tahu di mana? Masih ingat ya waktu semester 1. Ada yang menjawab? Ya. Betul. Siapa itu? Richard Dalton. Siapa nih? Richard. Oh, Richard. Ya, betul Richard. Richard. Yaitu proses respirasi sel berlangsung di dalam mitokondria. Bagus. Nah, kemudian yang kedua itu anabolisme. Apa yang dimaksud dengan anabolisme? Dan apakah contohnya? Berikan contohnya. Anabolisme tadi kata. Sekarang anak. Anate itu apa? Tadi kata apa? Penyusunan ya. Membuat, menyusun. Kan tadi kalau katabolisme memecah ya, merombak. Kalau anabolisme itu menyusun atau membuat dari kebalikan dari katabolisme sebab apa? Anabolisme adalah proses penyusunan dari senyawa sederhana menjadi kompleks ya, atau dari senyawa anorganik menjadi organik. Contohnya adalah peristiwa apa? Fotosintesis. Ya, betul. Jadi fotosintesis adalah merupakan proses metabolisme juga ya. Dia bagian dari namanya anabolisme karena metabolisme ada dua. Nah, bagaimana reaksi kimia dari fotosintesis? Yaitu kebalikannya di sini, bahwa fotosintesis itu adalah CO2 plus H2O
Kemudian dengan bantuan energi matahari dan klorofil, kemudian akan membentuk C6H12O6 plus O2. O2 akan dilepas ya dari tumbuhan ini. Nah ini kan bolak-balik sama ya. Kalau ini dari yang kompleks menjadi sederhana, sedangkan yang anabolisme adalah dari senyawa sederhana menjadi kompleks, jadi glukosa. Itu ya. Ini sebenarnya materi ini nanti di kelas 12, cuman kelas 11 Ibu berikan gambaran sedikit lah gitu ya. Nanti akan lebih detailnya ya, lebih rincinya nanti di kelas 12 ya. Nah, sekarang Ibu akan kembali lagi ke materi pernafasan. Coba sekarang ya hasil dari ini apakah antara pernapasan dengan respirasi itu sama tidak? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira pernapasan dengan respirasi sama tidak? Dengan respirasi. Ada yang menjawab? Belum. Pernapasan dengan respirasi sama tidak? Ya Richard, berbeda. Perbedaannya apa? Coba. Pernapasan apa? Respirasi apa? Kalau dikatakan berbeda itu coba bisa dijelaskan, Richard? Richard, Tazkia, coba jelaskan yang dimaksud berbeda itu seperti apa? Yang lainnya? Juga sama berbeda. Ya. Berbeda jawabannya. Rasi, Ajrina, Hilda, Agis ini semua jawabnya berbeda. Coba dijelaskan ya Bu ya. Siapa yang mau menjelaskan kenapa dikatakan berbeda? Pasti ada penjelasan, ada alasannya ya. Ada Bu, alasan. Coba alasannya apa? Ya, Pak Richard? Ya. Cat lagi Bu. Ya, bagus Richard ya. Ya, semuanya aktif ya. Ibu harapkan semuanya aktif. Pernapasan itu proses menghasilkan oksigen, sedangkan kalau respirasi lebih ke pembakaran menjadi energi, Ibu. Bagus, Itu ya. dari Richard. Bagus sekali ya Richard ya, bahwa pernafasan adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran CO2 gitu ya. Itu aja ya. Hanya sampai pengeluaran CO2 gitu ya. Dan uap air juga ya, itu tidak hanya CO2 aja tapi uap air juga dikeluarkan. Sebab bisa dibuktikan dengan kalian apabila kalian bercermin ya, kemudian kita hembuskan gitu ya di kaca itu kan, ada uap ya. Nah itu pertanda bahwa bernapas itu menghasilkan gas CO2 dan uap air. Nah tadi respirasi ini merupakan ya bahwa pertama itu bernafas itu mengambil oksigen dan CO2. Nah oksigen itu nanti akan diangkut ya oleh darah ya ke sel gitu kan. Nanti di sel akan diproses menjadi respirasi sel ya, di mitokondria akan dihasilkan ATP atau energi gitu ya, bagus. Nah jadi lebih ke metabolisme ya. Kalau itu kan bukannya, kalau bernapas itu bukan metabolisme ya, bernapas saja gitu ya, kita mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2 itu aja. Tapi kalau respirasi itu proses metabolisme gitu ya, jadi memerlukan reaksi kimia di dalam tubuhnya, di dalam sel gitu ya. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Ya kita lanjutkan. Tadi udah ya, ini peranan atau fungsi dari bernafas itu ya. Pertama ini pengambilan oksigen dari atmosfer ke seluruh tubuh. Kemudian kedua melepaskan, udah ya, melepaskan jalur pengeluaran air dan panas. Kemudian membantu mempertahankan keseimbangan pH darah ya. Kemudian memungkinkan berbicara ya, itu karena hubungannya dengan alat ya, itu laring gitu kan ya, tadi laring. Udara kan masuk ke laring ya. Jadi akan mampu untuk berbicara, bernyanyi ya, dan membentuk suatu suara atau vokalisasi. Kemudian nah ini merupakan sistem pertahanan tubuh benda asing yang terhirup gitu ya, akan dibuang ya ke udara. Kemudian mengeluarkan
atau modifikasi, pengaktifkan atau mengaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru. Kemudian meningkatkan aliran balik vena akibat sistem pernapasan. Nah, kemudian ini sudah ya tadi menyebutkan alat-alat sudah ya, Ibu lanjut. Mekanisme pernapasan sekarang. Mekanisme pernapasan ini ada berapa? Mekanisme pernapasan itu ada berapa? Ada 2 proses ya. Ada berapa? Ada yang mengatakan? Ada yang menjawab nih? Ada 2 ya. Yaitu inspirasi dan ekspirasi. Dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses apa? Inspirasi itu proses menghirup ya, menghirup udara. Kalau ekspirasi proses mengeluarkan udara gitu kan ya ke lingkungan. Nah, di sini ada 2 yaitu inspirasi pada dada ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, coba siapa yang akan menjelaskan bagaimana mekanisme pernapasan dada secara inspirasi dan ekspirasi? Siapa? Siapa yang akan menjelaskan mekanisme pernapasan dada secara inspirasi dan ekspirasi? Ada yang menjawab nih? Ya. Ada? Nah, pada pernapasan dada apa saja yang yang terlibat atau maksudnya ya apa saja yang berperan gitu ya, berperan dalam mekanisme pernapasan dada apa saja? Satu apa? Tulang rusuk ya. Yang kedua, otot-otot tulang rusuk. Yang ketiga adalah rongga dada dan yang keempat adalah paru-paru. Nah, itu semuanya berperan dalam mekanisme pernapasan dada. Siapa yang akan menjelaskan bagaimana inspirasinya? Pernapasan dada soal inspirasi, ada nggak yang bisa menjawab? Siapa? Dari Tazkia. Ya, Sobat Tazkia. Bagaimana Inspirasi. mekanisme pernapasan dada secara inspirasi? Inspirasi itu dari otot antar tulang rusuk kontraksi menuju tulang rusuk terangkat, lalu ke rongga dada membesar, kemudian tekanan di dalam tuh kecil, lalu udara menekan masuk. Bagus. Oke. Betul ya. Tazkia betul ya bahwa pernapasan dada secara inspirasi adalah otot antar tulang rusuk berkontraksi jika kita menghirup supaya menghirup. Inspirasi itu menarik napas ya. Kemudian rongga dada terangkat ya, mengembang gitu kan. Kemudian paru-paru mengembang sampai ya rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan kecil gitu kan. Sehingga udara masuk. Kalau secara ini ekspirasi bagaimana? Ada yang jawab Ibu dari Gevira. Ya, Gevira menjawab ekspirasi dada itu dari otot antar tulang rusuk berelaksasi tulang rusuk turun, terus rongga dada mengecil, lalu tekanan di dalam besar, udara masuk, menekan keluar. Ya, bagus ya. Nah, itu adalah secara ekspirasi. Nah, sekarang bagaimana pernapasan perut secara inspirasi? Dan apa saja yang berperan dalam pernapasan perut? Apa saja coba? Ada pertama, ada diafragma ya. Kedua, ada otot diafragma. Dan ketiga adalah paru-paru. Nah, itu adalah
yang berperan dalam pernapasan perut. Nah, bagaimana mekanismenya? Coba bisa dijelaskan? Mekanisme pernapasan perut secara inspirasi dan secara ekspirasi. Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Ada yang jawab nih? Ada yang bisa menjawab atau menjelaskan apa itu pernapasan dada secara inspirasi dan ekspirasi? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan. Pernapasan dada perut ya secara inspirasi adalah otot apabila otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar ya, tadinya melengkung jadi mendatar, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, kemudian tekanan kecil, udara masuk. Nah, itu secara inspirasi. Sekarang yang secara ekspirasinya, bila otot diafragma berelaksasi, kemudian diafragma melengkung kembali ke semula, kemudian rongga dada mengecil, tekanan besar, udara keluar. Nah, itu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang bertanya tidak? Sampai di sini ada yang bertanya enggak? Ada yang bertanya enggak? Kalau tidak ada, Ibu lanjut. Belum? Sok. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Pertanyaan dari Agnia, Ibu. Ya, bagaimana pertanyaannya? Izin bertanya, Ibu, ketika kita mendaki gunung, seringkali kita mengalami kesulitan untuk bernafas atau sesak nafas sehingga frekuensi bernafas menjadi tinggi, pusing, dan mual. Itu disebabkan oleh apa ya, Ibu? Terima kasih. Ya, pada saat kita mendaki gunung, ya itu kan tekanan ya, tekanan di udara itu lebih tinggi apa lebih rendah apa dibanding dengan tekanan di dalam tubuh kita. Kalau di gunung, pegunungan oksigen itu tinggi atau rendah? Rendah ya. Nah, otomatis ya kita bernapas akan merasa kesulitan ya karena tekanan tinggi itu ya, karena oksigen rendah gitu ya. Jadi kita bernapas agak susah gitu ya, itu mungkin. Makin tinggi itu ya, makin susah kita bernapas. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak, lanjutkan. Frekuensi pernafasan ya. Jadi jumlah udara yang kita pernafaskan itu sesuai dengan aktivitas tubuh ya atau posisi kita dalam kegiatan sehari-hari. Nah, misalnya di sini ada faktor-faktor gitu ya. Di sini mekanisme pernapasan ini diatur oleh medula oblongata yang ada di otak dan saraf eferen ya, afferent nervus vagus itu saraf ke-10 ya pada otak gitu. Pada isi saraf itu ya, jadi yang mengatur ya, jadi semua aktivitas tubuh kita ini diatur ya, ada yang mengatur yaitu oleh saraf ya, saraf.
Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor ya yang pengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, kalian kan kemarin sudah ditugaskan oleh Ibu mengadakan praktikum ya di rumah ya masing-masing. Ya, untuk ini apa untuk mengetahui bahwa berapa jumlah aja frekuensi bernafas itu kan ya. Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Itu pertama jenis kelamin ya. Jelas ya, jenis kelamin ini laki-laki dengan wanita akan berbeda ya dalam frekuensi bernafasnya. Kemudian umur atau usia ya, kemudian suhu tubuh juga, kemudian posisi dan aktivitas tubuh. Nah, bernapas sewaktu tidur ya dengan sewaktu duduk atau sedang berdiri itu berbeda ya. Jadi itu berpengaruh. Aktivitas misalnya sedang olahraga ya dengan sedang diam tidak melakukan apa-apa itu akan berbeda ya, akan jumlahnya beda-beda. Kemudian emosi, kemudian rasa sakit dan ketakutan ya, kemudian ada status kesehatan juga dan ketinggian tempat ya yang tadi itu kan ya. Semakin tinggi tempat itu kan ya kadar O2 akan rendah gitu ya, menurun. Nah, itu ya. Di antaranya itu ada yang bertanya lagi enggak? Enggak ada. Kita lanjut lagi yaitu ya. Kita lanjutkan mengenai volume transport dan pertukaran gas. Di sini mengenai pertukaran oksigen dan pertukaran karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan CO2 ini dalam kapiler terjadi secara difusi. Ya. Coba Ibu tanya, apa itu difusi? Siapa yang masih ingat waktu semester 10 mengenai transformasi membran? Apa itu difusi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Difusi itu apa? Difus itu menyebar ya. Difus menyebar. Atau perpindahan ya, jadi menyebar atau pindah itu. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Tidak ada. Nah, di sini bahwa oksigen itu gas ya, berupa gas itu kan masuk ke dalam tubuh kita secara difusi. Kelihatan enggak oksigen atau gas masuk ke dalam tubuh kita? Tidak kan? Nah, itu kan padahal itu berupa apa? Gas itu ya tidak kelihatan oleh mata gitu. Padahal gas itu ada gitu sebenarnya. Nah, kemudian kenapa gitu ya oksigen bisa masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam paru-paru. Dan CO2 bisa keluar dari tubuh kita. Apa yang menyebabkan oksigen bisa masuk ke dalam tubuh kita? Ada yang bisa menjawab? Karena adanya perbedaan tekanan, ya. Berarti ingat, kita masuk lagi ke difusi. Difusi adalah proses perpindahan molekul atau ion atau zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, ya. Nah, oksigen bisa masuk ke dalam tubuh kita ini itu karena oksigen di luar tubuh ya, di atmosfer atau di lingkungan, oksigen lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada di dalam paru-paru. Ya, jadi oksigen bisa masuk ke dalam tubuh kita. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya, jadi kita kan bahwa gas masuk ke difusi itu karena difusi ini kan perpindahan zat atau ion atau molekul dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, itu bisa berupa gas, bisa berupa zat cair, bisa berupa zat padat gitu ya, difusi itu berlaku. Nah, kemudian oksigen tadi gas ini bisa masuk dalam tubuh itu karena ada perbedaan tekanan ya, bahwa oksigen di luar tubuh lebih besar daripada di dalam tubuh sehingga bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, sedangkan CO2 bisa keluar dari tubuh. Alasannya karena CO2 konsentrasinya lebih tinggi di mana? Di dalam tubuh ya. CO2 itu lebih tinggi di dalam tubuh daripada di luar tubuh. Jadi sehingga bisa keluar gitu CO2. Bisa dipahami sampai sini? Bahwa masuknya gas dan keluarnya itu karena adanya perbedaan tekanan parsial gitu ya. Nah, sekarang pengangkutan oksigen. Oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuh kita ya.
Nah, di sini pada alveolus molekul gas bergerak melalui membran respirasi dari tekanan udah ya tadi ya. Tekanan O2 di paru-paru ini berbeda ya. Tadi bahwa bernapas itu kan mulai dari hidung ya, terus ke faring ya, terus ke laring, terus ke paru-paru ya, alveolus. Nah, dari alveolus nanti diikat oleh kapiler darah ya, karena di alveolus itu berdinding tipis karena kaya akan kapiler darah. Nah, kemudian itu kira-kira berapa itu tekanan oksigen di dalam paru-paru itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada di dalam alveolus. Coba perhatikan. Tekanan O2 di paru-paru ini lebih tinggi ya, itu 150 air raksa ya atau Hg. Sedangkan oksigen, tekanan oksigen dari arteri atau arteri alveolus itu 100 mm Hg, dan di dalam jaringan itu akan lebih kecil lagi ya, itu 40 mm Hg. Makanya oksigen masuk itu dari luar ya ke paru-paru, alveolus, terus ke jaringan. Karena dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, itu secara difusi ya masuknya. Kemudian tekanan CO2 di dalam alveolus ini lebih rendah daripada di vena. Ingat, CO2 itu adanya di dalam pembuluh darah vena ya. Kalau oksigen adanya pada arteri. Nah, kemudian tekanan CO2 di alveolus ini lebih rendah dibanding tekanan CO2 di vena. Kemudian tekanan CO2 di vena lebih rendah dibandingkan dengan di jaringan. Nah, tadi bahwa oksigen itu dari luar ke dalam ya masuk, sedangkan CO2 dari dalam ke luar. Jadi lebih paling tinggi atau lebih paling besar ya tekanannya CO2 di mana? Di dalam jaringan ya, di dalam sel. Nah, jadi kalau tadi urutannya oksigen itu dari atmosfer, paru-paru, alveolus, terus ke arteri ya, terus ke jaringan. Kalau CO2 dari dalam keluar, dari jaringan, terus vena ya, kapiler, terus vena, terus kemana lagi? Vena, terus alveolus, barulah ke paru-paru keluar ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, itu pertukaran antara oksigen dan CO2. Nah, sekarang transport oksigen. Nah, pengangkutan oksigen itu dalam tubuh dilakukan oleh plasma darah dan oleh hemoglobin. Nah, yang paling besar atau yang paling tinggi oksigen diikat oleh apa? Oleh hemoglobin ya, dalam bentuk oksihemoglobin. Nah, pengangkutan oksigen ini, pengangkutan O2 ini ya, pertama diikat oleh Hb dalam darah ya. Jadi akan membentuk Hb plus O2, ini akan menjadi HbO2. Atau ini namanya oksi dalam bentuk oksihemoglobin. Nah, ini berlangsung, ini bisa bolak-balik reaksinya. Yang pertama ini berlangsung di dalam paru-paru. Yang ini berlangsung, yang ini reaksi kedua ini berlangsung di sel atau jaringan. Ini berlangsung di sel atau jaringan. Jadi pertama oksigen masuk ke dalam hidung ya, terus ke faring, laring, terus ke trakea, ke trakea, kemudian masuk ke bronkus dan sampai ke paru-paru. Ini dalam bentuk ini diikat oleh Hb ya, membentuk oksihemoglobin. Kemudian, nah ini setelah dari ikat ini nanti akan masuk ke jaringan, akan terurai kembali menjadi Hb plus O2 ya. Nanti Hb akan lepas dan O2-nya akan digunakan untuk proses metabolisme atau katabolisme ya, atau respirasi sel di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP ya.
Itu namanya respirasi sel. Kemudian berapa kira-kira yang diikat oleh Hb, kurang lebih berapa oksigen diikat oleh Hb itu? Kurang lebih 97%. Yang kedua, larut dalam plasma darah. Larut dalam plasma darah atau cairan darah itu sebanyak berapa? 2-3%. Jadi yang paling banyak oksigen dalam bentuk apa? Oksihemoglobin ya, dalam bentuk oksihemoglobin yang diikat oleh Hb. Ada yang bertanya sampai sini? Kalau tidak lanjutkan. Nah, di sini proses pengikatan O2 ini proses pengikatan oksigen dan pelepasan oksigen dipengaruhi oleh pertama, kadar CO2 dalam darah, kedua, tekanan O2 dalam darah, dan ketiga, kadar CO2. Kadar O2, kadar CO2 dan tekanan O2. PO2 itu P itu tekanan ya. Kemudian pengangkutan karbon dioksida atau transport CO2. Karbon dioksida diangkut oleh darah dengan 3 cara ya. Ada 3 cara. Pertama, larut dalam plasma darah membentuk asam karbonat dalam reaksi sebagai berikut ya. Kurang lebih ini sebanyak 5%. CO2 plus H2O akan membentuk asam karbonat H2CO3. Kedua, dalam bentuk senyawa karbomino, dalam bentuk senyawa karbomino yaitu CO2 berdifusi ke dalam sel darah merah dan berikatan dengan gugus amin atau NH2. Ini dengan cara ini kurang lebih 30%. Yang ketiga, dalam bentuk ion karbonat ya, HCO3-. Melalui proses berantai yang disebut dengan pertukaran klorida. CO2 masuk ke dalam sel darah merah dan terjadilah reaksi kimia bolak-balik yang dipercepat oleh enzim karbonat anhidrase di dalam darah. Nah, reaksi kimianya sebagai berikut ya. CO2 plus H2O akan membentuk asam karbonat, H2CO2 akan terurai menjadi H plus dan HCO3-. Nah, ini dalam bentuk HCO3- ini paling banyak ya. CO2 dalam bentuk asam ion karbonat ini akan lebih banyak, itu kurang lebih 65%. Nah, ini yang akan Ibu jelaskan ya gambarannya, bahwa yang ketiga ya, cara ketiga ini tadi bahwa CO2, nah ini jaringan ya. Ini jaringan. Ini adalah sel darah merah. Ini CO2 itu lepas dari jaringan ya, CO2 lepas dari jaringan masuk ke dalam sel darah merah. CO2 akan berikatan dengan H2O, akan membentuk H2CO3. Ini cara yang ketiga. H2CO3. Ini dengan bantuan enzim karbonat anhidrase akan bentuk H2CO3. H2CO3 ini akan terurai menjadi H plus dan HCO3. Nah, ini ya asam bikarbonat. Nah, kemudian H plus ini bersifat racun, nah ya, di dalam tubuh. Supaya tidak bersifat racun, akan diikat oleh Hb. Ini akan diikat oleh Hb, akan membentuk HHB. Jadi supaya tidak terjadi gangguan ya terhadap sel. Kemudian tadi HCO3- ini akan ditukar ya dengan Cl. Makanya disebut pertukaran klorida. Nanti ini keluar dari sel darah merah, Cl masuk ke dalam sel darah. Ini gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya terjadi keseimbangan ya di dalam sel. Keseimbangan asam dan basa atau pH. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ada yang bertanya? Ya, kalau tidak, Ibu masih ada lanjutannya ya, lanjutannya. Sekarang volume udara pernapasan ya.
volume udara pernapasan. Ini mau dihapus, sudah belum? Volume udara pernapasan ini ada macam-macam ya, atau bervariasi. Ada yang disebut dengan udara pernafasan atau UV, atau disebut juga volume tidal atau tidal volume. Nah, ini bisa digambarkan dengan grafik yang disebut dengan spirogram. Nah, ini grafiknya yang disebut dengan spirogram. Nah, ini penjelasannya ya, bahwa volume udara pernapasan itu yang disebut dengan volume tidal atau udara pernapasan, atau biasa disebut juga UP. Nah, di sini adalah ini yang disebut dengan udara pernapasannya UP. Sebanyak 500 cc, 500 ml atau mililiter. Kemudian yang kedua adalah ada volume udara cadangan inspirasi. Nah, ini dari sini sampai ini sampai sini. Ini adalah disebut PCI, volume cadangan inspirasi. Ini sebanyak 1.500 cc. Ada yang disebut dengan volume udara cadangan ekspirasi atau VCE. Ini sebanyak 150 cc atau mililiter. Nah, kemudian di sini ada volume udara disebut dengan residu. Residu. Ini adalah kurang lebih 1.000 cc. Ini secara umumnya ya, bahwa volume kapasitas atau volume pernapasan ini ada yang disebut dengan UV, ada yang disebut dengan PCI, atau disebut juga udara komplementer ya, atau UK. Yang ini PCI disebut juga udara suplementer atau US. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan KPP, kapasitas vital paru-paru. Nah, kapasitas paru-paru itu yang ini. Nah, ini disebut KPP, kapasitas vital paru-paru. KPP ini rumusnya itu PCI ditambah PCE ditambah UR. Kira-kira berapa jumlahnya? PCI, salah. Pertama UP dulu ya. PT atau volume tidal, PT ditambah PCI ditambah PCE. PCE bukan PCE. Nah, ini berapa kira-kira? Ini 500, ini 1.500, ini 1.500. Jumlahkan berapa? Kurang lebih 3.500 cc. Nah, kemudian ini keseluruhan kapasitas total paru-paru, disebut juga KTP. Kapasitas total paru-paru, KTP. KTP ini KPP, kapasitas vital paru-paru ditambah udara residu atau sisa tadi ya. Ini berapa? Ini 3.500 ditambah 1.000 berapa? Kurang lebih 4.500 cc atau mililiter. Nah ya, ini adalah jumlah keseluruhan dari volume udara pernapasan. Nah, pengertiannya apa itu volume tidal? Yaitu volume udara yang masuk dan keluar dari tubuh itu secara normal. Nah, kita dalam keadaan biasa, dalam dan tenang, tidak melakukan apa-apa, itu disebut volume udara tidal. Ya, kita sedang duduk tenang ya, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan, itu disebut kapasitas, bukan kapasitas, udara pernapasan atau
volume tidak. Sebanyak berapa tadi? 500 cc atau 500 ml. Nah yang kedua, nah di sini 500 itu tidak semua masuk ke paru-paru ya. Yang 500 ini 350 sampai ke alveolus, sisanya 150 berada di dalam saluran pernapasan, itu di paring, di laring, di trakea ya, di bronkus. Nah, itu kira-kira 150. Ini di saluran pernapasan. Jadi tidak semua ke paru-paru ya, yang 500 kita hirup biasanya, kita menghirup udara secara biasa 500, 350 ke paru-paru ya, tapi sisanya di dalam saluran-saluran pernapasan. Kemudian yang dimaksud dengan volume cadangan inspirasi adalah atau udara komplementer adalah volume udara yang masuk ke paru-paru secara kita menghirup secara kuat atau maksimum setelah melakukan inspirasi biasa. Nah, itu disebut volume udara inspirasi atau komplementer. Nah, kemudian ada volume cadangan ekspirasi, ya kita mengeluarkan napas secara kuat, sekuat-kuatnya. Kita mengeluarkan napas setelah melakukan ekspirasi biasa. Itu disebut PCE. Kemudian volume udara residu di sini itu tidak bisa dikeluarkan dari paru-paru ya. Udara itu akan tetap dalam paru-paru untuk apa? Fungsinya untuk supaya paru-paru mengembang gitu ya, tidak kempes gitu kan. Nah, itu sebanyak 1000 cc atau 1000 ml ya. Kemudian ada kapasitas vital paru-paru, ini udah ya, tadi ada kurang lebih 3.500 cc. Dan KTP total ya keseluruhan itu KTP itu adalah KPP ditambah UR menjadi 4.500 cc. Nah, itu tidak semuanya sama ya. Jumlah pernapasan udara pernapasan semua tidak sama, laki-laki dan perempuan beda ya. Ini secara umum aja. Itu ada yang 5.000 cc, ada yang 4.500, ada 48 gitu ya. Ini secara rata-rata aja ya. Nah, sampai sini dulu mungkin ya, waktunya tidak mencukupi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, dan apabila ada yang bertanya bisa nanti japri ke Ibu ya mengenai materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.